Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ahlan bikum min jadid di dalam Ramadan series kita dengan tema beningkan dari hati. Dan pada episode kali ini saya akan meneruskan tentang tafsil madakhil syaitan ilal qalb. Penjelasan tentang jalan-jalannya masuk setan ke dalam hati manusia. Di antara jalan atau celah masuknya syaitan ke dalam hati manusia, kata Syekh Said Hawa, adalah al-ajalah wa tarkut tathabbut fil umur. Tergesa-gesa dan tidak teliti dalam segala urusan. Itu ternyata jalan masuknya syaitan. Nabi SAW bersabda, al-ajalah minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergesa-gesa itu adalah sumbernya dari syaitan, sedangkan berhati-hati dan tenang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Dan Allah juga mengatakan wa kanal insan ajula. Manusia itu emang suka sekali tergesa-gesa. Sampai Allah melarang Nabi untuk tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an. Wala ta'jal bil Qur'an atau wala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau terburu-buru membaca Al-Quran. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu secara terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Banyak lagi ayat-ayat larangan untuk al-ajalah atau tergesa-gesa, terburu-buru yang negatif. Apa bedanya terburu-buru dengan melakukan sesuatu secara cepat atau dengan ritme yang tinggi? Bedanya adalah tergesa-gesa itu nggak ada perhitungan. Tergesa-gesa itu terlalu menurutkan keinginan tanpa banyak menimbang-nimbang. Sedangkan melakukan ritme yang tinggi itu lebih kepada ritme. Kalau tergesa-gesa itu adalah emosional yang tidak stabil. Kalau menjalankan sesuatu dengan cepat itu bukan emosional, itu lebih ke mengejar sebuah target, atau memang dia punya karakter orangnya cepat dalam melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang sudah matang, dengan strategi yang sudah jelas, maka nggak masalah melakukan sesuatu dengan cepat, dengan ritme yang tinggi, sambil berlari misalnya dalam tanda petik. Beda dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Sampai Nabi melarang kita untuk datang ke masjid kalau kita terlambat dengan cara berjalan tergesa-gesa. Kata Nabi, kalau kalian mendengar imam sudah sholat, kalian masih di luar masjid, jalanlah dengan tenang dan menjaga diri. Jangan sampai menyakiti orang lain, misalnya ngebut atau lari. Jalan dengan tenang saja, apa yang kalian dapat dari imam ikuti, yang kalian lewatkan nanti ditambah sendiri. Ini artinya memang Islam melarang kita tergesa-gesa dalam hal segala sesuatu dengan bentuk yang tidak ada pertimbangan dan merugikan diri kita sendiri. Berbeda ya antara tergesa-gesa dengan menyegerakan. Menyegerakan itu bukan tergesa-gesa, menyegerakan itu melakukan segera mungkin. Kalau tergesa-gesa dalam melakukannya dia tidak ada pertimbangan. Misalnya kayak gini, sholat. Ada yang menyegerakan sholat, ada yang tergesa-gesa dalam sholat. Apa sih bedanya? Orang yang menyegerakan sholat itu adalah orang yang sholat di awal waktu, tetapi dia sholatnya khusyuk. Sedangkan orang yang tergesa-gesa dalam sholat, bisa jadi dia sholatnya di akhir waktu, tetapi dia melakukannya dengan terburu-buru. Sehingga dia sampai nggak benar bacaannya, sampai nggak tahu udah berapa rakaat. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa dan terburu-buru. Nah, berarti yang dilarang dalam Islam itu bukanlah menyegerakan. Misalnya menyegerakan taubat, menyegerakan sholat, menyegerakan berbuka, puasa, menyegerakan haji kalau udah mampu, menyegerakan nikah kalau emang udah mampu. Itu bukan tergesa-gesa, itu beda. Tergesa-gesa itu nikahnya kawin lari, itu tergesa-gesa. Makannya, berbuka puasanya nggak dikunyah dulu, langsung ditelan. Itu namanya tergesa-gesa. Tapi berbuka puasa di awal waktu ketika azan maghrib itu bukan tergesa-gesa, tetapi itu menyegerakan. Jadi kita bedakan antara menyegerakan ritme yang tinggi dalam satu aktivitas dengan terburu-buru dan tergesa-gesa. Sesungguhnya ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan, kata Nabi SAW. Jalan lain dari masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu adalah darahim wad dananir wasairu asnafil amwal. Dirham, dinar, dan harta benda. Itulah jalan masuknya syaitan. Banyak banget ya saudara kandung jadi putus silaturahim gara-gara warisan, itu banyak banget.
Banyak banget orang yang ribut sampai bunuh-bunuhan hanya gara-gara 1.000-2.000 rupiah. Tukang parkir, rebutan lahan parkir, akhirnya bunuh-bunuhan. Orang yang minta jatah preman untuk orang lewat, akhirnya jadi menyakiti orang lain. Ini semuanya sebabnya karena hubbud darahim wad dananir, cinta terhadap harta benda. Nah, ini juga menjadi jalan masuknya syaitan. Terus apakah kita nggak boleh jadi orang kaya? Apakah kita nggak boleh ngumpulin harta? Apakah kita nggak boleh mencari uang? Boleh. Yang dilarang itu mencintainya. Terus kalau kita mendapatkan semua itu, diletakkannya di mana? Letakkanlah harta duniawi di tangan kita, jangan di dalam hati kita. Walaupun kita menggenggam dunia dan seisinya, itu menjadi halal. Sedangkan di hati kita, walaupun 1 rupiah saja, itu menjadi penyakit dan menjadi celah masuknya syaitan. Jangan kasih celah untuk syaitan masuk ke dalam hati kita karena ada sedikit saja rasa cinta terhadap harta benda duniawi. Yang berikutnya adalah di antara abwabil azimah, pintu-pintu yang sangat berbahaya untuk masuknya syaitan itu adalah at-ta'assub lil madzahib wal ahwa. Terlalu fanatik terhadap sebuah kelompok. Baik itu kelompok dalam fikih misalnya mazhab, atau kelompok dalam suku, misalnya tradisi, suku, etnis, juga dalam kelompok yang sifatnya geng, klub, ormas, dan seterusnya. Kalau mereka fanatik, ta'assub, maka itu menjadi pintu masuknya syaitan. Sekarang kita diuji dengan hal itu. Ketika kita mudah tersinggung, ketika kita akhirnya karena ada orang yang salah ngomong, kita tersinggung, lama-lama kita jadi emosi, lalu emosi itu membuat kita menghalalkan darah orang tersebut, pengen menyakiti orang tersebut, pengen sampai ada yang mau membunuh orang tersebut. Kenapa? Karena ta'assub kita terhadap kesukuan, ta'assub kita terhadap kelompok itu tinggi. Kayak misalnya supporter bola nih, karena mereka ta'assub, fanatik banget dengan klub bola yang mereka bela, yang mereka sukai, akhirnya mereka jadi mudah sekali menyakiti supporter bola lainnya sampai meninggal dunia, sampai dikeroyok rame-rame, berdarah-darah. Itu gara-gara at-ta'assub. Itu gara-gara at-ta'assub. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man qatala tahta rayatin ummiyah faqutila faqitlatun jahiliyah." Siapa yang berperang, bertengkar, tawuran karena urusan kelompoknya, bukan karena Allah, maka kalau dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah, dan yang membunuhnya pun mendapatkan dosa jahiliyah yang sangat besar. Kadang-kadang yang kita fanatikin juga hal-hal yang sifatnya nggak ada hubungan dengan hidup kita secara langsung ya, kayak ini bentar lagi Piala Dunia nih, fanatik dengan Itali. Pas Italinya gagal masuk final Piala Dunia di Qatar, akhirnya fansnya Itali ini jadi marah-marah gitu kan, jadi marah-marah. Atau dulu pernah tuh final Piala Dunia antara Argentina lawan siapa misalnya. Ada yang belain ini, ada yang belain itu di satu nobar. Pas yang satunya kalah akhirnya jadi marah-marah, jadi ngeledekin, jadi bahkan sempat rame juga. Itu gara-gara terlalu ta'assub. Udahlah, kita kalau mau fanatiklah kepada kebenaran dalam makna yang positif ya. Fanatiklah kepada Allah dalam makna yang positif, tetapi jangan sampai kita berlebihan. Barakallahu fikum.